Jadi kalau di luar, terlihat dari luar IGD tidak terlihat aktivitas apapun. Ya karena memang seperti itu COVID. Jadi harus masuk dulu ke dalam seperti bebek berenang. Di atas terlihat tenang, di bawah kita begini. Ibaratnya dia jadi seperti itu. Tadi di posko juga rame banget. Udah diantar belum sekian. Gue dong. Udah oke. 601. Momen paling banyak tuh emang sekarang minggu-minggu ini. Iya, sebulan ini banyak. Biasa pasien IGD itu awal-awal 300, 400 gitu ya sebulan. Ini sekarang bisa 900 per bulan. Itu luar biasa. Orang kalau melihat orang yang nggak pakai baju APD lengkap masuk ke dalam pasti takut. Kondisi bunyi monitor di mana-mana, cengap-cengap semua, itu pasti takut. Jadi ya inilah kita lagi diuji. Ini baru datang ini udah lihat. Alhamdulillah berapa minggu? 14 ribu. 14 minggu. Ada triase depan, ya kayak edukasi dulu bahwa kita memang ruangannya penuh, ya menunggu di IGD. Kalau sekarang ini kan banyak nih, oksigen kita juga habis semua nih. Nah yang kita khawatirkan itu pasien datang sendiri, membutuhkan oksigen, kita bingung mau gimana lagi. Tapi momen-momen gitu itu terjadi nggak? Sering, iya. Kita aja pakai oksigen portable, karena oksigen yang nempel di bedhead di dinding itu kita kehabisan. Jadi kita pakai oksigen portable yang gede itu, ditarik ke sini. Saking kurangnya oksigen. Kadang ada juga yang butuh ruang ICU kita penuh, menunggu di sini, meninggal di sini juga. Yang udah pakai ventilator. Enggak, ruangan ini nggak ada loh. Belum ada, cuma tadi kan katanya sini ada kosongan isinya. Dari ambulans Bayangkara, Brimob, untuk pasien belum ada ruangan. Ya, gimana ya? Kita mau menerima pasien, cuman kapasitas kita udah penuh seperti ini. Tapi ini tuh sebetulnya udah nggak ideal ya, dalam artian overload kan sebetulnya. Iya, kita udah perlu ini. Kita tuh idealnya ya, ideal itu bednya tuh ada 18. Cuman ini pagi ini kita ada 32 pasien, 30 hampir 2 kali lipat. Jadi bednya tuh ada di luar lorong-lorong. Harusnya kan ada di ventilator itu normalnya. Yang adanya kita harusnya ada pembatasan pasien, fasilitas ini juga tadi ada. Yang mau gak mau, gimana lagi? Puncaknya maghrib biasanya bisa di gini tuh 50-an. Makanya emang udah itu apa jaraknya juga udah dempet-dempetan kan. Jadi pergerakan antara satu dengan lainnya susah. Lalu kalau ada kegawat daruratan juga susah. Apa Pak? Infusnya habis. Bentar ya.
Oh 3 ya, jadi 5 kan? Yang 3 lagi apa ya? Ke atas, ke ranap. Berarti kan semakin malam malah semakin banyak, mungkin karena hasil swab pada keluar siang atau menjelang sore, jadi cenderung pasien-pasien berdatangnya sekitar jam segitu. Oh, yang sudah gawat darurat kami pasang semua di jalur merah. Jalur merah kami ini, jalur kuning kami itu. Kalau memang terpaksa ya semua kita pakai sebagai jalur merah. Mau nggak mau. Pernah ada satu momen itu beberapa pasien yang kondisinya pasiennya mungkin beratus-ratusan. Itu sering mas, sering terjadi. Jadi ini pasien merah kan memang gawat. Sementara yang kuning agak lebih ringan, sedikit lebih rendah dari yang merah. Ya kalau memang merah full, mau nggak mau yang kuning kita pakai sebagai merah. Ada keadaannya di mana semua jalur jadi merah, ada. Karena kebanyakan pasien-pasien merah walaupun sadar penuh, ketika dicek oksigennya atau saturasi oksigen dalam tubuhnya kira-kira semuanya di bawah 95. Jadi semuanya harus butuh alat bantu nafas. Lihat aja di dalam IGD itu seperti ICU, karena kondisinya jelek-jelek. Karena memang di pasar minggu itu kondisi sedang sampai kritis yang kita rawat. Kalau pasien lagi crowded, tapi kebanyakan udah pasien meninggal di jalan. Iya, jadi kesini udah meninggal di sini. Cuma ada juga pasien yang di sini memang keadaannya kritis, ya meninggal di sini ada. Kebanyakan sudah isolasi mandiri. Ada beberapa kasus yang orang tua dia sudah isolasi mandiri di rumah. Mungkin karena keluarga takut dibawa ke rumah sakit, takut terpapar, nyampe di kami oksigennya sudah sangat turun. Tapi mungkin sudah beberapa hari di rumah keadaannya seperti itu. Karena kan kalau di COVID itu ada namanya happy hypoxia itu. Kalau kita tidak punya alat yang pengukur oksigen, kita juga nggak tahu sebenarnya oksigennya pada orang tua, pada anak atau siapapun turun apa tidak. Di luar negeri ya, saya nggak tahu kalau di sini ya. Ada satu momen yang dalam artian ketika alat mungkin sudah habis, jadi memprioritaskan pasien yang mungkin umurnya lebih muda dulu atau yang kan selamatnya itu lebih besar itu. Pernah nggak momen itu terjadi di sini gitu Mas? Kalau sini ada. Kadang kan kita kalau misalkan pasien udah lansia, kita edukasi lagi ke keluarga. Jadi sebelumnya kita nggak langsung main pindahin aja. Udah ini aja ambil prioritas. Jadi mana yang benar-benar membutuhkan, kadang kita kebingungan juga nih. Ada datang dengan oksigen dengan kondisi seperti ini, terus gimana gitu kan? Mana yang harus saya melihat lagi, dia udah saturasi udah naik 100, kita coba dulu dia nggak tanpa oksigen bisa nggak? Kalau memang terus menurun ya kita nggak bisa maksain. Kita kembali ke edukasi lagi, Bu, kita udah penuh ini mau gimana? Tapi dalam artian ya maksudnya momen-momen kritis kayak gini gitu orang tuh terus gitu ya. Terus setiap hari. Pak, jangan sabar lagi ya, kan urusannya ya. Nanti kan sembuh-sembuh nggak pulang-pulang ya. Ini sebetulnya yang dinamakan disaster. Disaster, tapi masalahnya seperti ini. Disaster semua rumah sakit. Harusnya kalau disaster itu kita udah terjadi disaster, kita kirim ke rumah sakit sekitar. Permasalahan yang ada saat ini, rumah sakit sekitar semua full, semua pada help juga. Jadi bingung. Mereka juga sama disaster juga. Ya makan dulu, nanti dingin. Jangan lupa semuanya nanti dicek kalau nggak diminum, ya. Sebetulnya ini pasien banyak, ini belum puncaknya. Justru ini baru menuju puncak. Nah itu tenaga-tenaga tim itu memang udah pada habis. Disitulah satu kesatuan teamwork harus saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. Jadi berdoa terus, ya. Berdoa, minum obat yang rajin. Jangan kayaknya untung gitu, enggak ya. Harus positif thinking.
Semangat ya Pak ya. Ya. Ketika pasien masuk di ICU dan masuk dalam ventilator, angka kematian atau mortality rate-nya tinggi. Survive-nya hanya 20%. Gimana? Oh, ada yang bawa. Iya, ini baru banget ada yang gawat. Kondisi apa sih sebenarnya yang terjadi di ICU sekarang itu? Yang sekarang sedang terjadi di ICU, dibilang menyedihkan ada, menakutkan ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena terlebih-lebih di masa sekarang ini, bed yang tersedia di ICU itu sungguh-sungguh full dan sungguh-sungguh banyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kena COVID dengan status kondisi yang sangat berat. Dan kita tahu seseorang pasien yang sudah harusnya butuh ICU, tetapi ICU itu penuh dan dia harus menunggu, tentu kita tahu di depan itu akan terjadi apa pada pasien tersebut, yaitu kematian, dan itu yang sangat-sangat paling tidak mengenakan. Tapi coba masuk pressingnya turun aja, kalau emang misalkan pressingnya turun, ya sudah, bagaimana lagi, jalankan lagi. Kalau dari sepanjang yang saya ini, memang momen ini yang paling mengerikan sih. Cuman, nah dulu tuh kita tuh harapannya tuh di pertengahan 2020 atau di akhir lah, harapannya sudah selesai. Tapi ternyata sampai lewat tahun baru juga masih seperti, dan ini makin meningkat dibandingkan dengan awal dulu. Itu dulu bed masih ada sisa 1 atau 2 atau 3 masih cukup, dan tidak semuanya memakai mesin ventilator. Ya sekarang dari 15 dan nanti akan nambah satu lagi 16, itu 15 pasien menggunakan ventilator. Kapasitasnya sama aja, ada 3 pasien. Ini 3-3-nya pakai alat bantu napas semuanya dan pasiennya tidak sadar. Jadi 3-3-nya pakai obat untuk penenang. Pakai ventilator sama pakai ventilator. Tapi kalau terkait dengan soal range umur misalkan itu, apakah memang yang semua masuk ke ICU ini range umurnya mungkin tua 60 tahun ke atas? Kita tua 50 ke atas enggak, ada yang 30-an, ada yang saat ini sedang dirawat juga. Yang 30-an juga ada? Ada. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة لست بربكم Dia sekarang tadi perawatan lebih dari 1 minggu. Di ICU udah hampir lebih dari 1 minggu? Iya, 1 minggu, udah lebih dari 1 minggu. Yang pasiennya nggak ada komorbid. Oh ini nggak ada penyakit-penyakit apa? Nggak ada penyakit-penyakit, nggak ada. Kencing manis nggak ada, darah tinggi nggak ada, stroke nggak ada, Jantung nggak ada. jantung nggak ada. Normal semua. Ini kan bagus ya, dari itunya kan bagus. Coba saya turunkan, ya. Mungkin nanti napasnya rasanya agak nggak enak, ya. Nanti kita nilai. Mudah-mudahan masih oksigennya masih bagus, kadar oksigennya. Mudah-mudahan ya. Nanti sejam 2 jam saya nilai lagi.
Nah, kalau emang masih bagus berarti trennya udah perbaikan. Gitu ya. Oke. Nanti 2 jam lagi saya ke sini ya. Oke. Jadi yang udah nggak pakai venti ini yang udah bisa menyesuaikan diri untuk bernapas sendiri. Ini venti, cepat mas proses dia masuk tanpa venti sampai perburukan tuh bisa terhitung jam gitu. Awalnya bagus, tiba-tiba tetap, bahkan ada yang langsung Dan kasus kayak gitu tuh nggak terjadi 1 atau 2 kan? Iya, bahkan bisa kalau dihitung persen ya 80% ke atas. Ya seperti itulah. Kalau kita bandingin dengan ICU sebelum COVID, sangat berbeda jauh. Karena saya sebelumnya kan sebelum ICU biasa, sangat berbeda jauh. Berbeda jauh dalam konteks kritis. Dalam konteks perubahan pasien perburukan, jumlah pasien, perawatan pasien tuh beberapa banyak ada perbedaan. Harapan selamat atau sembuh kembali gitu. Terus bisa kita bandingkan gitu. Ya kita berharap orang di luar sana memperhatikan ini, karena kalau sudah masuk sini baru mikir kebanyakan kan keluarga nggak bisa masuk, mereka hanya komunikasi via video call seperti itu. Video call sama istri bapak ya, video call sama istrinya ya. Bu, kami dari ICU ya. Saya dokter Regina yang sudah pagi ya. Ini kita mau kasih tahu keadaan bapaknya. Tadi bapaknya pakai nasal kamu, saturasinya tidak nangkap ya, saturasinya turun ya. Jadi kita ganti ke pipet yang lebih di atas masker HFNC. Ini bapaknya ya. Dadah bapaknya ya. Pak, iya kata bapaknya iya. Pak, sehat ya. Bapak udah ngomong-ngomong nggak sama keluarga mau minta dibawain apa? Nggak usah, nggak usah. Mau pesan apa buat keluarganya udah? Sehat-sehat juga ya, udah ya Pak, tuh udah ya, dadahan dulu dong ya, dadah ya. Tentu sedih, ikut merasa sedih juga ya, apalagi kalau misalkan pasien yang memang dirawat cukup lama ya. Kita pernah ada dirawat pasien yang sampai 2 minggu. Dari awal masuk ke ICU sampai momen di mana pasiennya perburukan dan meninggal, keluarganya tidak bisa mendampingi ya. Tapi untunglah kita satu sisi positif dari komunikasi yang sekarang berkembang, kita bisa di momen terakhir biasanya kita video call atau kita kirimkan foto ya, sekedar sebagai penghibur, sedikit penghiburan, tapi tetap saja kan tidak bisa menggantikan keberadaan langsung dari ini ya.
kalau misalnya di sini kan abangnya lihat nih ya, katanya penuh tapi kok ada yang kosong. Nah yang kosong tuh berarti baru ini, maksudnya baru plus lah istilah kita gitu. Kalau yang sini enggak, kalau yang ini Bu ini maaf ya bang ya. Iya iya. Nah, Bu ini plus itu semalam ya. Semalam. Terus kalau yang di sana itu juga sama ya sebetulnya ya. Terus yang di sana juga sama ya, yang di sana juga sama, ada yang plus juga. Berarti per hari ini tuh hampir 3 di sini yang meninggal. Hari ini kurang lebih 3 ya yang meninggal. Ya. Mengatakan mortality rate terus terang sangat sedikit sekali ketika pasien masuk di ICU dan masuk dalam ventilator. Angka kematian atau mortality rate-nya tinggi, survive-nya hanya 20%. Di Indonesia kayaknya lebih rendah lagi. Masuk laptop ke sini juga ya? Iya. Gimana? Ada yang bawa? Iya, ini baru banget ada yang gawat. Oh iya. Saya nggak usah masuk, nggak apa-apa sih Mbak, dari luar aja. Oh nggak apa-apa, ya udah. Maaf ya. Di sini nggak masuk. Iya. Terima kasih banyak Dok. Iya, makasih.